Pancasila sebagai lambang yang terpampang. Namun, jadikan Pancasila sebagai mutiara yang tertanam dalam setiap jiwa bangsa. Dalam video ini akan kami tampilkan beberapa paparan dari Sivitas UIN Sunan Kalijaga mengenai Pancasila sebagai paradigma berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, serta implementasi dari dunia kampus. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan, saya Lutfia, teman saya Rehan dan Akbar. Kami dari kelas A HKI. Bapak juga ngajar di kelas kita kan? Iya Pak. Oke Pak, kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak nih ya terkait Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya Pak, tujuan dari kami melakukan wawancara ini itu untuk memenuhi tugas kami, yaitu mata kuliah Pancasila Pak. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak karena menurut kami Bapak merupakan narasumber yang kiranya bisa memberikan kami beberapa informasi terkait pendapat Bapak tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Sebelumnya nih Pak, berbicara tentang Pancasila ya Pak. Pancasila itu kan sebagai dasar negara ya. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila itu dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Untuk pertanyaan pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Saudara Rehan. Terima kasih. Ya Pak, kami ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Baik, terima kasih yang pertama. Yang kedua, paradigma itu kan cara pandang. Paradigma itu adalah bisa dikatakan sebagai rule daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Indonesia ini merupakan negara yang cukup unik, mengingat kita ini diisi dengan multikultural dari berbagai macam agama, ras, tetapi tidak mengklaim dirinya sebagai negara Islam, ideologi Islam atau ideologi liberal dan sebagainya. Tapi kita mengambil tengah-tengah, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang menjadi rumah untuk seluruh ras, agama, suku dan sebagainya. Maka sejatinya Pancasila itu adalah alat bagi bangsa Indonesia itu untuk berhidup dan berkehidupan, sehingga kalau hemat saya, agar bisa mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Negara lahirkan untuk istilahnya apa? Menghidupi warganya, memberikan pendidikan warganya, memberikan jaminan sosial, keamanan bagi negaranya. Maka Pancasila itu sebagai alat. Ketika negara tidak hadir untuk memenuhi hal-hal tersebut, maka kembali lagi ke Pancasila. Pancasila sebagai dasar, patokan, paradigma setiap siapapun stakeholder atau bahkan masyarakat sendiri pun dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Terus Pak, ini pertanyaan kedua, bagaimana perspektif Bapak terkait implementasi Pancasila pada kehidupan di dunia kampus? Secara teori memang sudah banyak macam hal yang bisa diberikan ya. Katakanlah kampus itu memberikan pendidikan yang tidak memilah siapapun berhak, mau anak pejabat, anak orang biasa, mau yang kaya, mau yang miskin. Itu dalam rangka kampus mengimplementasikan bahwa pendidikan itu berhak untuk semua orang. Tetapi dalam tataran implementasi memang banyak hal yang harus dikoreksi. Saya kira itu baik. Kenapa? Karena setiap sesuatu program yang dijalankan tentu tidak sempurna ya. Jadi ada keterkaitan dengan konteks yang terjadi. Katakanlah orang dulu itu butuhnya cuma sandang pangan papan. Ya pokoknya butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian cukup. Tapi orang sekarang kan tidak cukup dengan mungkin dengan akses internet yang memadai,
dengan akses transportasi yang mendukung, dengan pengurusan apa ya, misalkan katakanlah kita ke pemerintah, birokrasi yang cepat dan sebagainya. Bagaimana caranya agar Pancasila ini juga diejawantahkan dalam aspek-aspek tersebut? Nah, maka tentunya masih banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi poin besarnya Pancasila ini secara garis besar sudah dilakukan. Tapi memang banyak yang harus kita evaluasi, kita terapkan bagaimana caranya agar Pancasila ini bisa betul-betul merakitnya mengapa. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana urgensi Pancasila bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pentingnya ya, sangat penting sekali saya kira, karena kita hidup bukan di Arab, bukan di Eropa, tapi kita hidup di multikultural yang masyarakatnya itu heterogen, banyak bahasa, banyak suku, sehingga ketika kita menonjolkan identitas masing-masing tanpa melihat payung yang lebih besar, maka akan menimbulkan konflik yang lebih banyak. Maka dengan hadirnya Pancasila, kemudian filsafat Bhinneka Tunggal Ika, itu menjadi poin penting yang menjadi payung bagi setiap orang agar bisa hidup, bersosial, berpendidikan, apapun lah. Sekiranya dia ingin mendapatkan apa yang dia dapatkan di Indonesia, payungnya adalah Pancasila. Saya kira. Baik Pak, dari tadi yang Bapak jelaskan dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya Pancasila itu sangat penting karena kita hidup di negara multikultural. Dengan hadirnya Pancasila itu dapat menjadi payung penting jika kita berada di Indonesia. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas kesediaannya sebelumnya. Kami mengambil banyak informasi dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama, sukses selalu, salam sehat. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita di sini bersama narasumber kita, yakni Kak Kavi, salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, dan sekarang dia semester 7. Ya Kak, selamat pagi Kakak. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah SWT selalu menjaga kesehatan Kakak. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri Kak. Kami dari kelompok 6 kelas A Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya Ahmad Nabil Laki. Di samping saya ada Jihan Hanifa, dan di sampingnya lagi ada Fildan Mahmuda. Pada pagi hari ini kami akan berbincang-bincang sedikit dengan kakak mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia dan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat kakak tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Pancasila sebagai paradigma berbangsa dan bernegara. Kita berbicara terkait paradigma kan artinya cara pandang. Ketika kita menjadikan Pancasila sebagai cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai dasar bagaimana kita memandang segala sesuatu. Pancasila kan itu mengandung 3 unsur ya. Dia sebagai dasar, instrumen yang itu nanti akan diejawantahkan menjadi praktek ya. Yang itu menjadi sebuah tujuan dari dasar dari Pancasila itu sendiri, yaitu bagaimana salah satunya itu bisa terwujudnya keadilan sosial dan lain sebagainya. Jadi itu sih kalau berbicara tentang bagaimana Pancasila itu sebagai paradigma berbangsa bernegara, itu satu kunci. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ya bisa tercapai tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, saya ingin menanyakan bagaimana perspektif Kakak terkait implementasi nilai-nilai Pancasila
di kampus, terutama di kampus kita UIN Sunan Kalijaga tercinta ini Kak? Terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus ya. Implementasi, saya rasa kawan-kawan sendiri bisa melihat lah contoh kecil implementasi nilai-nilai Pancasila itu, bagaimana di perpus kita bisa mengakses buku itu sama tanpa ada diskriminasi gitu kan. Terus hal-hal lain itu kawan-kawan mungkin ada yang ikut organisasi di sini bisa lihat bagaimana di dalam organisasi itu kita diajarkan bagaimana supaya memutuskan suatu perkara itu melalui musyawarah untuk mufakat dan sebagainya. Ya mungkin itu sih contoh-contoh kecil. Sedangkan kalau pandangan saya terkait implementasi, saya rasa sudah bagus lah implementasi nilai-nilai Pancasila di kampus, apalagi di UIN kita ini, UIN Sunan Kalijaga kan. Ya itu, terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, menurut Kakak bagaimana urgensi Pancasila bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Urgensinya ya, menurut saya urgensinya sangat penting sekali. Mengapa demikian? Pancasila kan sebagai dasar ideologi, yang itu juga menjadi tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bagaimana kita lihat sejarah, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu dapat merangkul semua golongan, dapat mempersatukan yang berbeda-beda. Artinya kita di Indonesia ini kan terdiri dari beragam maupun suku, ras dan lain sebagainya. Itu kita disatukan dengan Pancasila. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya Pancasila ini tidak mengadopsi dari ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Dia adalah memang khas sebuah ideologi yang lahir dari Indonesia dan untuk Indonesia begitu. Jadi saya rasa sangat penting urgensinya seperti yang saya katakan di awal kan, yang harus menjadi dasar bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kecilnya hidup rukun dalam keluarga, dalam kita sebagai mahasiswa ya hidup rukun lah dalam mahasiswa, tidak membeda-bedakan kita ini dari Sulawesi, dari Jawa dan sebagainya, suku mana dan ya gitu. Baiklah, jadi dapat kami simpulkan Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, dan nilai yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Dan implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia kampus, terutama di kampus kita ini sudah sangat baik. Serta urgensi Pancasila bagi kehidupan sosial sehari-hari itu sangat penting, terutama di dalam kampus kita atau negara kita juga. Dan seperti yang kakak katakan, Pancasila itu adalah dari Indonesia dan untuk Indonesia. Terima kasih Kak atas informasinya. Kami dapat mengambil banyak pelajaran dari kakak. Dari kedua narasumber tadi, bisa kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai cara pandang kita dalam hidup bermasyarakat adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan masyarakat dengan dasar Pancasila sebagai pedomannya dan terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia kampus, UIN Sunan Kalijaga telah mewujudkan hal itu. Bisa kita lihat bahwa kampus UIN Sunan Kalijaga telah memenuhi hak dan kewajiban kepada seluruh mahasiswa tanpa ada rasa diskriminasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.